Halo semua, bareng Creeper lagi di sini. Gak bosen-bosen saya ucapkan terima kasih buat yang masih anteng mengikuti channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini Creeper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Most Likely to Die, atau bahasa kitanya si paling mungkin untuk mati. Kenapa judulnya seperti ini? Ya karena film ini menceritakan sekelompok geng SMA yang selalu memberi julukan satu sama lain dengan sebutan si paling mungkin. Si paling mungkin jadi homreng, si paling mungkin jadi bupati, gitulah pokoknya. Hingga suatu ketika, mereka yang menggelar acara reuni di sebuah villa menjadi sasaran psikopat berseragam wisuda. Apakah kebiasaan saling menjuluki teman bisa jadi petaka? Untuk itu tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana adem di sebuah kawasan terpencil, tempatnya para orang kaya membangun villa. Dan inilah si paling six pack bernama Ray, yang sedang menunggu teman-teman SMA-nya untuk reunian di villa pribadinya. Terlihat si paling centil Ashley pun sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Ray, karena yang ia dengar si atlet hoki itu kini sudah menjadi orang kaya. Sampailah Ashley di villa milik Ray ketika temannya yang lain belum pada datang. Lalu ia bergegas dandan sebeo mungkin, kali aja bisa adu songkol dulu dengan mantan pacar semasa SMA-nya itu. Setelah memakai setelan wisudawati kurang bahan, Ashley baru tahu ternyata Ray sudah memasang foto anggota geng mereka lengkap dengan julukannya masing-masing. Sepertinya Ray sengaja ingin membuat kejutan dengan teka-teki yang harus Ashley ikuti. Now come out and ravage me. Twins party senior year. Oh! Ashley kaget melihat tulisan yang menyebutkan bahwa dirinya akan segera meninggoy. Si Ray sudah kelewatan nih bercandanya. Ray? Entah apa atau siapa yang membuat Ashley terlihat ketakutan, hingga ia pun kabur meninggalkan villa. Singkat waktu, si paling cantik bernama Gabby baru datang saat teman-teman Ray sudah pada ngumpul. Tak lama kemudian, ia ditemui seseorang yang mengaku sebagai kang kebon di villa ini. Lalu setelah dilihat-lihat, Gabby baru ingat jika pria ini adalah teman sekelasnya yang berjuluk si paling malas gosok gigi. Pria ini pun merasa bangga karena setelah cukup lama menganggur, Ray memberikannya pekerjaan di tempat ini. Gabby tentu saja heran melihat tanda silang di fotonya Ashley. Tapi tak lama kemudian ia mendadak pengen pergi saat mengetahui mantannya ternyata ikut reunian. Saat bertemu salah satu temannya, Gabby mengungkapkan ketidaksudiannya jika sampai bertemu si mantan yang dulu pernah mencampakannya. Lalu wanita ini memohon agar Gabby jangan pergi, hanya karena mantannya yang belum tentu datang. Mengingat mantan Gabby itu kini seorang pengusaha lejing melar yang sudah pasti menjadi orang sibuk. And toast. Still reign as the best And it sucked. Toilet paper is really hard to clean when Thank you. Thank you. Singkat cerita, keenam sahabat ini berpesta meskipun tanpa kehadiran Ray dan Ashley. Mereka pun terlihat bahagia apalagi saat ngomongin buku tahunan semasa SMA dulu. Lalu salah satu dari mereka baru ingat akan seorang siswa bernama John yang mereka juluki si paling cepat meninggoy. Karena pada kenyataannya, siswa tersebut benar-benar tewas tak lama setelah mereka lulus sekolah. Pria bernama Jide pun menceritakan momen-momen menyenangkan saat mereka selalu ngerjain John. Namun mereka tidak tahu apa yang menyebabkan siswa malang itu meninggoy padahal masih muda. Lalu di tengah kebersamaan mereka datanglah mantannya Gabby bersama pacarnya yang merupakan model majalah Swag and Style. Kemudian si pacar meminta pria bernama Brad ini untuk jangan sampai main mata apalagi main belalai jika nanti bertemu dengan Gabby. Union seems so archaic now. 6 kids and turned into a boot. Where is Ashley?
Gabby mulai merasa aneh karena Ashley dan Ray belum nongol juga. Lalu teman-temannya menduga jika pasangan itu palingan sedang CLBK-an dan beradu songkol di suatu tempat. What's the matter, out of ammo? No matter who she slept with. I mean, I looked like a psycho. Selang beberapa saat, si Kang Kebon begitu anteng ngintipin pacar Brad yang sedang ganti baju. Sementara Brad mencoba akrab lagi dengan wanita yang dulu pernah ia hamili. Namun seperti apapun Brad meminta maaf. Gabby sudah masa bodoh dengan orang yang telah meninggalkannya di masa-masa terpuruk, bahkan ketika ia keguguran. Saat Kang Kebon dihabisi orang misterius, si paling bisnismen bernama Lamon sedang menggoda wanita yang ketika sekolah begitu sulit ia dapatkan. Ia pun mengawali PDKT dengan flexing harta hasil dari 7 perusahaan sempak yang ia kelola. Dan ya, siapa sih yang gak kagum dengan karir Lamon? Hingga wanita ini pun tergiur dan mengundang A.A. Lamon untuk segera ke kamarnya. I was in tears. You would have never gone for a guy like me. Meet me in the downstairs bedroom. Kembali ke dalam villa, ketika pacar Brad heran kenapa Brad tidak memiliki julukan si paling. Lalu DJ menjelaskan jika semua itu karena permintaan Gabby yang masih memendam kebencian kepada Brad. Obrolan mereka jelas membuat Gabby merasa risih, hingga ia pun akhirnya memilih pergi. Sit the next one out. Come on, let's go find Ray and Ashley. I'm sure they're at the coast. It's TV, what do you expect? Brad berhasil menghalangi Gabby yang akan pulang dengan mengajaknya mencari Ray dan Ashley. Terlebih ia gak mau masa lalu mereka yang membagongkan merusak momen reuni. Nah, dari saat ini, Gabby mulai terlihat happy karena bagaimanapun juga, ia masih menyimpan sedikit lope terhadap mantan terindahnya ini. If I didn't know any better, I thought you were flirting with me. Saat keberadaan mereka diperhatikan seseorang, Brad curhat jika ia sudah mau putus dengan Bella. Alasannya sih karena si Bella doyan selingkuh. Akan tetapi Gabby tidak percaya, malahan menganggap ini cuma sandiwara seorang bayawak yang ingin balikan kepadanya. May not beat you, Campbell, but I've only lost big to you once. Where are they? Ashley! Ashley! Hello? Gabby benar-benar syok melihat Ashley sudah meninggoy dengan kondisi yang mengenaskan. Lalu datanglah si paling wartawan bernama Freddy, yang auto kaget melihat temannya penuh dengan luka soek di tubuhnya. Singkat cerita, kabar dari Gabby membuat DJ mengajak si Lamon yang sedang adu songkol untuk segera berkumpul. Lalu pria ini bergegas menemui Gabby dan mengatakan jika ia akan pergi ke kantor polisi meskipun jaraknya sangat jauh. Karena seperti biasa, daerah hutan kayak gini sudah pasti susah sinyal. You just found him like that? Did you go in? We'll be back with the police. They'll need to see the body. Di tengah kepanikan semua orang, mereka tidak habis pikir akan ulah si pelaku yang menjadikan Ashley sebagai hiasan bertabur lampu. Tak tega melihat nasib Ashley, Brad pun bergegas untuk mematikan generator. Saat pacar dadakan Lamon sendirian di villa, DJ dan yang lain sedang menebak-nebak pelaku yang telah menghabisi Ashley. Kemudian Brad curiga kepada Ray, yang sampai saat ini belum menampakkan diri. Namun tuduhan tersebut malah membuat ia dan DJ cekcok. Karena menurut DJ sekalipun Ray pendiam dan emosian, ia yakin Ray tidak akan tega memperlakukan mantannya seperti itu. Know each other anymore. Setelah Brad pergi, mereka baru kepikiran terhadap si Freddy yang entah berada di mana. Lalu ketika mereka sedang mencarinya, kita kembali ke villa ketika pacar semalam Lamon sedang ketakutan akibat listrik yang matot. Untuk pertama kalinya kita melihat sosok psikopat bersenjatakan topi wisuda yang sangat tajam. Wanita bernama Mona ini pun akhirnya meninggoy setelah mendapat luka soek di lehernya. Kemudian kita beralih kepada Lamon yang ternyata malah mengalami masalah dengan mobilnya. Ia pun bingung karena ke villa jauh, ke kantor polisi juga jauh. Akan tetapi ia berusaha kembali ke villa dengan melewati hutan biar cepat sampai. I
Any sign of Freddy? Di tengah pencarian Freddy yang tak kunjung ketemu, Gabby baru sadar jika sampai saat ini ia tidak melihat si Kang Kebon yang pernah menemuinya. Tapi daripada terus tebak-tebakan si pelaku, DJ kepo akan perasaan Gabby yang sudah 10 tahun tidak pernah bertemu Brad. Lalu ia sok-sok menghasut Gabby. Apa gak kepikiran untuk menuntut balas terhadap Brad? Tapi tiba-tiba, Brad memberitahu mereka akan nasib yang menimpa Mona. Simone. What? This is crazy. Karena sudah banyak yang meninggoy, mereka memilih untuk segera kabur. Tapi ternyata, semua mesin mobil mereka sudah dirusak oleh sang psikopat. Kemudian mereka bersembunyi di dalam villa, dan lanjut mengunci semua pintu dan jendela. Rupanya si bebel Freddy sedang menyompok bersembunyi sejak mendengar Ashley tewas mengenaskan. Singkat cerita, Freddy merasa yakin jika semua kengerian ini adalah ulah si Kang Kebon. Hingga ia pun khawatir jika pria itu datang dan menyabet lehernya juga. Lalu di tengah kepanikan Freddy, ia yang kebelet boker minta diantar pergi ke WC. I was way out of line. Sambil nunggu Freddy ngeden, Jed curhat akan kelesbongannya yang selama ini ia sembunyikan. Lalu sebagai teman, Gabby katanya cuma bisa mendukung akan pribadi Jed yang doyan adu celengan. Kemudian Jed menunjukkan pistol yang pernah dipamerin Ray di chat grup WA, yang tentunya bisa mereka gunakan untuk berjaga-jaga. All done. Selang beberapa saat, mereka memikirkan kembali siapa orang yang telah menghabisi Ashley dan Mona. Tapi kali ini, mereka mulai curiga satu sama lainnya. Lalu tiba-tiba Bella nyeletuk. Apa mungkin mereka sebenarnya sedang di-prank? Apalagi mereka belum sempat memastikan dengan benar akan kematian Ashley dan Mona. Kemudian Bella berniat untuk mengecek urat nadi para korban. Kali aja semua ini cuma settingan. No, sorry. Melihat Bella yang malah pergi dengan DJ, Gabby nyinyirin Brad yang menurutnya adalah seorang pria yang tak pernah bertanggung jawab. Lalu tak lama kemudian, mereka mendengar panggilan telepon dari HP-nya Brad. Emang udah ada sinyal gitu? That's my cell. Okay, so that means we have a signal. Berkat kesigapan Gabby dan Jed, Brad akhirnya berhasil selamat meskipun sempat terkena tusukan. Kemudian mereka lanjut memberikan pertolongan pertama sebelum Brad kehilangan banyak getih. Still no signal. DJ and Bella anywhere. Come on. This were a TV show. You would have saved the day, right? I'm sorry. Brad, you guys is going. Saat kondisi Brad semakin kritis, Gabby menyuruh Jed untuk menunggu, sementara ia akan menyiapkan air hangat untuk mantan buriknya ini. Brad, we need to get him to a hospital. Di tengah kepanikan mereka, Freddy menduga jika si pelaku berkostum baju wisuda itu adalah John. Terlebih ia tidak tahu kabar terakhir tentang John yang dulu selalu mereka bully. Mendengar Freddy yang malah membahas dosa jadul mereka, Gabby balik menuduh Freddy yang bisa saja adalah pelaku yang sebenarnya. Sontak Freddy pun tersungging mentang-mentang ia adalah seorang mantan napi. He's out there. Berkat kedatangan Jed, Gabby pun selamat dari pisau katar psikopat. Lalu ia meminta pistol milik Ray untuk lanjut memburu psikopat. Make sure Brad's okay. Meskipun psikopat berada tepat di belakangnya, Gabby lebih peduli terhadap Jed yang sedang sekarat. Ketika Jed akhirnya meninggoy, psikopat pun pergi dan membiarkan Gabby menikmati dulu kepedihannya. DJ memberitahu jika ia baru saja diserang oleh sosok psikopat. Terlihat Lamon pun semakin ketakutan, mengingat ia telah gagal mendatangkan polisi. It was me.
Entah apa maksud DJ menghabisi Lamont dengan brutal. Apakah DJ adalah psikopat yang sebenarnya? Gabby dan Freddy auto kaget melihat DJ membawa Ray yang sejak tadi ia sembunyikan di dalam bagasi. Pria ini pun mengakui bahwa dirinya lah yang telah menghabisi Lamont beserta teman-teman mereka. Kemudian DJ mengawali penjelasannya dengan menceritakan kembali dosa mereka yang selalu membuli John di masa lalu. Ia pun tidak habis pikir padahal John adalah teman mereka, bahkan teman dekat DJ selama di sekolah. Dan tanpa Gabby dan yang lain ketahui, ketidaklulusan John dari SMA membuat siswa malang itu depresi hingga nekat melakukan bundir. Dan karena alasan itulah DJ menantikan momen seperti ini untuk menuntut balas terhadap orang-orang yang selalu membuli teman baiknya. Sontak Gabby pun protes karena yang menyimpan pistol di loker John adalah Brad. Malahan kala itu ia melarang Brad yang masih menjadi pacarnya untuk jangan berlebihan terhadap John. Maka dari itulah DJ mengancam Gabby untuk segera menghabisi Brad. Hitung-hitung ia balas dendam juga atas kelakuan Brad kepada Gabby. Karena keadaan ini, Gabby berusaha untuk pura-pura menuruti keinginan DJ sang psikopat. Son of a bitch tells you he loves you. I wanted to kill him. Die already. Let me. Setelah DJ benar-benar matot, Ray yang menang otot doang katanya ingin turut membantu. Terlebih dari awal film ia cuma nyompok di dalam bagasi doang. Ketika semuanya berakhir, Ray mengajak mereka untuk pergi menggunakan mobil DJ. Starting my movie, Campbell. Shut up, Freddie. But there's a happy. Setelah menebak-nebak siapa pelaku yang sebenarnya, kita akhirnya tahu bahwa semua ini adalah dendam seorang DJ atas penderitaan teman baiknya. Ia pun sudah lama menantikan Brad CS berkumpul untuk ia jadikan kesempatan menuntut balas. Namun sejak ketegangan dimulai, DJ tidak melakukan kesadisannya sendirian, melainkan ia bersama John yang sebenarnya masih hidup, tidak mati seperti perkataan DJ. Dan di akhir cerita, John sudah bersiap untuk menuntaskan pembalasan terhadap ketiga orang yang masih selamat. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.